Oke teman-teman, kita tadi kan udah belajar tentang kodikologi. Nah, sesuai disclaimer saya di awal, kita berikutnya akan mempelajari tekstologi. Sebenarnya persamaannya dulu ya, persamaannya tekstologi dan kodikologi. Gampang sih. Tekstologi dan kodikologi sama-sama cabang dari ilmu linguistik dan filologi. Lebih tepatnya filologi sih. Ya, terus berikutnya lagi sama-sama cabang keilmuan yang mempelajari naskah. Tahu gini aja lah, kita mencari persamaan dan perbedaannya kita dengan cara mendefinisikannya aja. Tekstologi ya, kita mulai lagi. Kalau kita meniru Abi Quraisy aja, Abi Quraisy Shihab. Beliau itu kan kalau tafsir Al-Misbahnya, kalau kita tahu tuh beliau tuh lebih banyak menafsirkan ayat apa-apa itu pasti dimulai dari segi bahasanya. Kita juga sama, tekstologi. Tekstologi berarti dari dua kata, teks sama logos. Kalau teks itu berasal dari bahasa Latin ya. Itu text, bukan teks, text yang artinya itu tenunan. Nah, berarti kalau teks ya bisa kita artikan tenunan dari kata-kata lah, tenunan kata-kata. Sedangkan logos ya sama, artinya adalah ilmu atau cabang keilmuan. Kalau kita itu kan tadi secara bahasa ya. Kalau secara istilah ini teks itu adalah gini nih. Kalau ada seorang ahli mengatakan Luxembourg namanya, teks itu adalah satu kesatuan yang berangkat dari isi, lalu sintaksis, lalu pragmatik dari sebuah naskah itu menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita berangkat dari definisinya Luxembourg ini, maka kita bisa artikan teks itu adalah satu kesatuan yang memiliki satu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik itu aturannya, sintaksis kan aturan, pragmatik itu berarti penafsirannya. Penafsiran yang nih pengarangnya menyampaikan, lalu penerimanya menangkap. Lah, tangkapan dari penerima itu disebutnya pragmatik. Satu kesatuan bahasa yang memiliki bentuk, isi, sintaksis, aturan atau pragmatik, baik secara lisan maupun tulisan. Kenapa? Nah, kalau kita lanjut lagi, nih teks itu tuh memiliki 3 macam. Yang pertama itu teks lisan. Nih, aku ke kamu nih, ke penonton semua, itu namanya teks lisan. Kok teman-teman, kok penonton ini pada nyatet apa yang aku sampaikan, itu nanti menjadi teks tulisan. Lah, kok sekiranya dibutuhkan untuk merapihkan atau memperbanyak, atau ya gampangannya karena kita sekarang udah mengenal mesin cetak, lalu tulisan itu dicetak, maka itu menjadi teks cetakan. Jadi ada 3 macam. Teks lisan, teks tulisan, dan teks cetakan. Oke, itu tadi kalau teks ya. Sekarang kita masuk ke tekstologi. Nah, berarti kalau kita udah membedah, kita udah melucuti tekstologi secara kata-katanya, teks dan logos, itu kita bisa mengartikan tekstologi adalah cabang keilmuan yang mempelajari seluk-beluk naskah. Tetapi kalau berbeda dengan kodikologi, kalau kodikologi tadi unsur ekstrinsiknya, kalau tekstologi itu lebih ke menelaah apa-apa yang berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan sebuah teks ya, baik itu otograf, teks bersih yang ditulis pengarang, maupun itu adalah apograf atau teks salinan bersih oleh orang-orang lain. Nah, lalu juga proses terjadinya teks, penafsiran dan pemahamannya. Jadi yang dipelajari oleh tekstologi itu pertama mulai dari sejarah dari teks itu, penurunannya. Contohnya Al-Quran itu sejarahnya bagaimana, itu dipelajari di tekstologi. Lalu penafsirannya, pemahamannya itu juga dipelajari dari tekstologi. Misal ada sebuah prasasti,
yang dikarang oleh siapalah, empu siapa. Itu pemahamannya itu, misal ada orang yang membuat teks lagi berdasarkan pemahamannya atas prasasti tadi itu, maka itu kita pelajari kenapa kok orang ini bisa memahaminya seperti itu. Itu masuk dalam ruang lingkup tekstologi. Terus tadi apa lagi ya? Proses terjadinya teks. Nah, ini proses terjadinya teks. Sebelum kita lanjut ke proses terjadinya teks, mungkin kita akan belajar dulu nih. Ada 10 prinsip yang harus dipegang oleh seorang filolog dalam mengarungi cabang keilmuan tekstologi. Apa saja 10 prinsip itu? Aku bacain aja ya. Yang pertama, tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Nah, salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Nah, berarti kan sejarah. Jadi kita harus tahu dulu tekstologi itu, kita harus berprinsip tekstologi adalah yang mempelajari sejarahnya suatu teks dalam sebuah karya. Itu satu. Lalu yang kedua, penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. Nah, misalnya teks itu rusak atau perlu disunting, kita nggak boleh mendahulukan itu. Kita selesaikan dulu penelitiannya, baru penyuntingannya. Lalu yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Nah, ini balik lagi ya, ini sebenarnya kurang lebih anak dari prinsip yang pertama tadi. Lalu yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. Berarti harus kita jelaskan. Lalu ada lagi nomor 5, secara metodis, perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks, baik berupa perubahan ideologi, artistik, psikologis, dan lain-lain. Ini semua harus didahulukan daripada perubahan mekanis, misalnya kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. Nah, berarti yang harus didahulukan itu adalah ini tadi pemahamannya. Misalnya kita ingin mempelajari teks itu kayak psikologisnya, dari sudut psikologisnya, atau ideologinya, atau artistiknya. Ini harus didahulukan nih, daripada kayak misalnya ada typo dari seorang penyalin, atau ada salah halaman, salah urutan. Itu di nomor kesekian kan, setelah kita mempelajari ininya dulu, pemahamannya dulu. Lalu nomor 6, prinsip ke-6, teks harus diteliti sebagai keseluruhan. Ya, berarti harus secara komprehensif, tidak boleh parsial. Lalu yang ke-7, bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks dalam naskah harus diikutsertakan dalam penelitian. Nah, berarti bahan-bahannya ya kertasnya, ya tintanya, itu juga harus disertakan. Ke-8, perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan monumen sastra lain. Yang ke-9, pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoris tertentu harus diteliti secara menyeluruh. Intinya komprehensif juga. Ini menginduk pada menginduk pada prinsip ke-6. Lalu prinsip yang terakhir adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah. Jadi itu ya, ketika ada teks yang direkonstruksi itu nggak bisa menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah. Itu tadi 10 prinsipnya. Sekarang kita karena tadi di awal aku sampaikan kalau tekstologi itu salah satu lingkupnya adalah proses terjadinya teks. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mungkin motif atau proses terjadinya teks. Pertama kita berangkat dulu dari motifnya, dari alasannya. Pertama itu semua pasti berawal dari ini dulu. Nah, teks lisan. Karena kan zaman dulu belum mengenal huruf, kebudayaan peradabannya belum mengenal huruf. Nah, ketika sudah mengenal huruf, teks-teks lisan ini, kita taruhlah Al-Quran ini misalnya, itu akhirnya dituliskan. Nah, berarti motif pertama adalah ingin memiliki naskah. Kalau dulu di semester 1 kita belajar tentang pengantar ilmu Al-Quran. Itu ya di situ kan juga dijelaskan motifnya itu kenapa kok Al-Quran kok harus dituliskan, ya karena ingin memiliki naskah.
Lalu yang berikutnya, motif berikutnya itu karena teks asli sudah rusak. Nah ini bisa jadi juga teks asli sudah rusak, maka perlu diperbarui, perlu disalin. Lalu yang terakhir adalah karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu terhadap naskah. Ini juga kalau kita belajar dari sejarah Al-Quran, pembukuan Al-Quran, itu kan pada akhirnya tuh Utsman bin Affan yang mendapat laporan dari Hudzaifah bin Yaman terkait perbedaan bacaan di setiap daerah, perbedaan lahjah, karena takut malah Al-Quran jadinya berubah, maka dia akhirnya membuat sebuah tim yang akhirnya membukukan Al-Quran. Itu tadi, itu motifnya Utsman bin Affan masuk ke yang ketiga ini. Oke, itu motifnya. Sekarang nah gini, menurut Dehan, ini aku sambil baca ya, jarang ada teks yang bentuk aslinya atau bentuk sempurnanya sekaligus jelas dan tersedia. Maka mengenai terjadinya teks ada beberapa kemungkinan. Sebenarnya sama aja sih. Aduh, mati. Yang pertama, aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang atau pengelola cerita turun-temurun, terjadi secara terpisah yang satu dengan yang lain melalui dikte apabila orang ingin memiliki teks itu sendiri. Jadi teksnya ini hanya ada dalam ingatan seseorang. Contohnya Al-Quran hanya ada dalam ingatannya para penghafal Al-Quran. Lalu yang kedua, aslinya adalah teks tertulis yang lebih kurang merupakan kerangka yang masih memungkinkan atau memerlukan kebebasan seni. Nah ini berarti dalam hal ini ada kemungkinan bahwa aslinya disalin begitu saja dengan tambahan seperlunya. Kemungkinan lain ialah aslinya disalin, dipinjam, diwarisi, atau dicuri. Terjadilah cabang tradisi kedua atau ketiga di samping yang telah ada, karena varian-varian pembawa cerita dimasukkan. Intinya yang nomor 2 ini karena teks aslinya itu belum ada kebebasan dalam seninya. Yang ketiga, teks tidak mengizinkan kebebasan dalam kebebasan. Yang ketiga, aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya karena pengarang telah menentukan pilihan kata, urutan-urutan kata, dan komposisi untuk memenuhi maksud tertentu yang ketat dalam bentuk literer itu. Nah, bahkan ini sama sekali tidak diberikan kebebasan dalam menentukan kata ya, contohnya Al-Quran. Itu aja sih mungkin ya. Itu aja pembahasan tentang tekstologi. Terima kasih. Mohon maaf video ini saya rekam seadanya, penjelasannya pasti banyak salah tutur kata dan tutur laku saya dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.